Shalom. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa melaksanakan ibadah pemuda walaupun dengan suasana yang berbeda. Saya yakin dan percaya semuanya itu tidak akan membatasi iman kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Meskipun di luar sana sedang dihadapi wabah virus COVID-19, tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, saya dan teman-teman dimanapun kita berada. Mari saya berdoa, kita akan memulai ibadah kita. Bapa di surga, terima kasih untuk malam hari ini, penyertaan-Mu yang sungguh luar biasa ya Bapa, sehingga kami bisa melaksanakan ibadah di rumah, walaupun dengan sedikit berbeda ya Bapa, tetapi iman kami tidak akan pernah pudar. Ketika kami berserah, menyerahkan diri untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang berkata katakan, amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian kita, Tuhan yang benar. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita, Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membela. Kuasamu
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian kita bersamamu. Terus bawa hati kita pada hadirat Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita nyatakan lagu ini sebagai penyembahan kita. Bersamamu
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami bisa melayani Tuhan, kami bisa menaikkan puji-pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya hari ini ada banyak hati yang terarah kepada Tuhan dari rumah mereka, dari kos, di tempat tinggal mereka masing-masing. Anak-anak Tuhan yang tetap menunjukkan kasih dan kesetiaan kepada Tuhan untuk mengarahkan hati menyembah Tuhan malam hari. Tuhan, lihat kami semua, dan Tuhan terima kasih untuk kesempatan ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami. Kami tahu Tuhan hari ini dunia sedang dilanda ketakutan dan kekhawatiran, tetapi kami tidak mau fokuskan pandangan perhatian kami pada dunia, apa yang terjadi di dalam dunia, tapi kami mau tetap fokuskan pandangan kami, perhatian kami kepada Tuhan. Itu sebabnya kami mau merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Bapa, teguhkan kami dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati setiap kami. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, selamat malam, shalom semuanya. Apa kabar teman-teman yang hari ini mungkin ada di rumah, di kos. Malam ini memang kita tidak kumpul di gereja karena keadaan seperti dibilang oleh worship leader kita malam hari ini ya, Saudari Ellen sudah bilang tadi, hari ini kita masih belum bisa ngumpul bareng di gereja untuk persekutuan karena COVID-19 masih sedang diusahakan untuk diputus penyebarannya, dan kita dukung ini. Jadi kita tidak ngumpul di gereja, kita tidak kumpul rame-rame. Itu bentuk dukungan kita kepada pemerintah yang ingin menyelesaikan, bahkan kita doakan kasus COVID-19 bisa tuntas dan Tuhan pulihkan kota kita, provinsi ini, dan juga Indonesia Tuhan pulihkan, bahkan dunia ini Tuhan pulihkan. Dan kita percaya Tuhan bekerja saat ini. Baik saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan tentunya saya tahu, kita semua tahu bagaimana keadaan kita hari ini, bagaimana pikiran kita hari ini, juga pasti dipengaruhi dan sedikit banyaknya kita memikirkan tentang keadaan hari ini. Yaitu bagaimana keadaan kita di tengah situasi COVID-19 sedang mewabah. Nah saudara, yang ingin saya bawa kita renungkan pada malam hari ini adalah bagaimana respon kita. Dan saya percaya Tuhan berikan kesempatan buat kita untuk mengalami situasi ini. Sekali lagi, Tuhan berikan kesempatan, Tuhan izinkan kita untuk mengalami situasi seperti ini. Tidak ada satupun situasi dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Jadi kalau hari ini kita bisa ada di situasi seperti ini semua karena Tuhan izinkan. Dan saya percaya semua yang Tuhan izinkan kita alami tidak akan melebihi kekuatan kita. Dan kita percaya hari ini kita ada dalam perlindungan Tuhan, Tuhan menyertai kita. Nah saudara, kita akan belajar pada saat ini dari pengalaman seorang tokoh dalam Alkitab, yaitu Ishak. Bagaimana Tuhan memimpin dia, Tuhan menyertai dia dalam bencana, dalam musibah. Mari kita melihat firman Tuhan dari Kejadian 26. Sesungguhnya saya ingin membawa kita melihat ayat 1 hingga ayat yang ke-22. Tetapi saya ingin membacakannya beberapa ayat saja untuk kita pada malam hari ini. Dan kiranya ini menjadi tuntunan bagi kita untuk merenungkan apa yang ingin Tuhan bicarakan, apa yang menjadi firman Tuhan buat kita malam hari ini. Mari saya ingin membawa kita membuka Kejadian 26. Saya akan membacakan ayat 1 sampai ayat 3, ayat 6 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing,
maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat yang ke-6, respon Ishak. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Lalu ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Nah, saudara, ini adalah cerita, nanti bisa dibaca sendiri di rumah, lengkap dari perikop ini, cerita tentang bagaimana Ishak dituntun Tuhan ketika ia ingin mencari jalan keluar dari musibah kelaparan yang dia alami. Ishak pernah ada dalam musibah itu, dan itu bukan kelaparan yang pertama kali terjadi di zaman Abraham, dan Abraham pun berarti pernah mengalami musibah kelaparan ini. Nah, saudara, kita melihat bagaimana respon Ishak, dan ini adalah respon yang diinginkan Tuhan. Pertanyaannya, apakah Ishak memberikan respon yang sesuai dengan keinginan Tuhan atau tidak? Ada hal yang sama antara Ishak dan kita hari ini. Ishak dalam musibah kelaparan, hari ini kita dalam musibah wabah COVID-19. Yang Tuhan mau adalah bagaimana respon kita, saudara. Apakah kita memiliki respon yang tepat, respon yang benar kepada Tuhan atau tidak? Nah, mari kita melihat. Firman Tuhan katakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Lalu ayat yang kedua firman Tuhan katakan, lalu Tuhan menampakkan diri kepada Ishak serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Ternyata Ishak dalam perjalanan bertemu Abimelek, dan dia ingin pergi ke Mesir untuk mendapatkan pertolongan di sana. Dia ingin mendapatkan jalan keluar di Mesir, tapi Tuhan larang dia, jangan pergi ke Mesir. Tinggal di sini, tinggal di Gerar. Aku akan memimpin engkau. Aku memberitahukan kepadamu. Ishak diberitahukan oleh Tuhan. Dia mendengarkan Tuhan dan dia taat. Ternyata Ishak tidak tanya Tuhan lebih dulu. Nah, saudara, ini yang Tuhan ingin cari. Respon kita di tengah masalah. Apakah kita tanya Tuhan atau tidak? Apakah kita datang kepada Dia, mengandalkan Dia atau tidak? Maaf saja, ternyata Ishak tidak tanya dulu kepada Tuhan. Maka dia lebih dulu, mungkin dia punya pengalaman, ayahnya Abraham dulu dapat masalah ini, dan dia pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan di sana. Lalu Ishak juga mendapatkan masalah yang sama, kelaparan, dan dia pergi ke Mesir. Dia tidak tanya Tuhan, ternyata Tuhan maunya lain. Dulu Abraham sampai ke Mesir, mungkin orang-orang yang dulu pergi ke Mesir. Dan bahkan kita bisa lihat juga di masa yang ke depan, waktu terjadi bencana kelaparan, di Mesir ada banyak makanan karena ada Yusuf di sana. Dan semua orang dari seluruh dunia datang ke Mesir untuk mencari jawaban dari musibah bencana kelaparan yang terjadi. Tapi waktu Ishak mengalami ini, Tuhan punya cara untuk memberkati Ishak berbeda. Apakah kita sudah tanya Tuhan? Apakah kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi wabah COVID-19? Orang-orang takut dengan kematian, orang-orang takut dengan merosotnya ekonomi. Baik negara kita, bahkan kita secara pribadi mungkin merasakannya. Ekonomi melemah, keterbatasan sini dan sana. Apakah kita mengandalkan Tuhan? Cara mengatasi, cara menghindar dari virus, cara bagaimana sembuh dari virus, dari penyakit, atau cara untuk menghadapi masalah ini dan itu. Mungkin kita sudah memiliki rencananya, kita memiliki pengetahuannya, kita tahu bagaimana caranya, tetapi apakah kita sudah tanya Tuhan? Apakah kita sudah berdoa? Apakah kita andalkan Tuhan? Yang Tuhan mau adalah kita mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, yang Tuhan mau adalah kita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi situasi ini. Dan Tuhan mau kita berdoa. Jadi ini yang harus kita berikan, tunjukkan kepada Tuhan. Respon kita. Tuhan mencari respon.
Jadi jangan fokus pada masalah. Dan jangan fokus pada diri kita. Tetapi fokuslah kepada Tuhan. Mari kita perhatikan mana yang menjadi fokus kita. Apakah fokus pada masalah? Kalau fokus pada masalah, orang akan melihat COVID-19, corona, ini semuanya tentang corona. Dan fokusnya, ketakutannya karena corona. Semuanya yang dia bicarakan tentang corona, akhirnya corona menguasai dan menakuti dia. Bukan berarti kita tidak boleh bicara tentang corona. Bukan berarti kita tidak boleh punya pengetahuan tentang bagaimana cara hidup sehat dan mengantisipasi diri terjangkit virus corona, bukan. Tetapi jangan sampai masalah itu menjadi fokus kita. Yang Tuhan mau juga bukan kesukaan kita yang menjadi fokusnya. Kesukaan manusia apa? Kesukaan manusia adalah masalah ini selesai, wabah ini selesai, berhenti. Kota disembuhkan, negara disembuhkan, dunia dipulihkan. Itu kan maunya manusia. Itu kesukaan manusia dan itu baik. Tetapi Tuhan lebih suka kita fokus pada kesukaannya. Apa kesukaan Tuhan? Kesukaan Tuhan adalah respon kita kepada Dia. Mari kita berikan respon yang tepat, respon yang terbaik, yaitu andalkan Dia, berdoa, tanya Tuhan. Dan kita bertindak. Sebelum kita bereaksi, sebelum kita beraksi, tanya Tuhan lebih dulu. Tuhan tahan Ishak ketika dia sedang beraksi. Ketika dia sedang perjalanan menuju ke Mesir. Tuhan tahan dia. Hari ini, mari sebelum kita beraksi, sebelum kita bertindak, tanya Tuhan lebih dulu. Itu respon yang Tuhan cari. Tapi waktu kita tanya Tuhan, Tuhan belum jawab. Bukan urusan kita. Mau Tuhan jawab saat kita berdoa, mau Tuhan jawab saat kita meminta, atau belum Tuhan jawab pada saat kita meminta, bukan urusan kita. Urusan kita adalah berdoa. Tanya Tuhan, titik. Memohon kepada Tuhan, bersandar berharap penuh kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, Amsal pasal yang kelima, firman Tuhan katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala laku, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jelas firman Tuhan katakan, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Tanya Tuhan. Jangan sampai Tuhan melihat kita ingin bertindak sendirian. Ini responnya. Maka di tengah situasi seperti ini, saudara, responilah dan tunjukkan respon yang tepat, yaitu bersandar kepada Tuhan. Bukan hanya dalam masa situasi karena corona ini, tetapi dalam setiap situasi dalam kehidupan kita. Dalam segala sesuatu yang kita hadapi, kita inginkan, ada pergumulan kita, yang harus menjadi respon yang tepat, yang benar adalah andalkan Tuhan. Jadi ini yang pertama, respon kita adalah andalkan Tuhan. Saudara, mari kita melihat selanjutnya apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam masa-masa seperti ini. Yang kedua, firman Tuhan dalam ayat yang ke-6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat yang ke-12, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Begini, Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir dengan cara dia memberitahukan bahwa ada janjinya kepada Abraham, ayahnya Ishak. Dia memberitahukan bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberkati Abraham. Tuhan juga mengingatkan itu kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir, di sini aku akan memberkati engkau. Kalau kita mendengarkan perkataan seperti ini, apalagi ini Tuhan yang berkata, kalau kita mendengar perkataan seperti ini, tentunya kita akan berpikir, wah tenang, aman, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan bertanggung jawab. Dan akhirnya apa? Mungkin saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan berpangku tangan. Tunggu saja bagaimana cara Tuhan bekerja. Apa yang Tuhan akan buat. Lalu tugas kita apa? Tidur-tidur saja. Bangun tidur, tidur lagi.
makan dulu, ya kan? Makan, tidur, bangun, makan lagi, tidur lagi. Apakah itu yang Tuhan mau dalam situasi ini? Apakah Tuhan sedang membuat kita menjadi anak yang manja? Apakah Tuhan mau buat kita menjadi orang yang malas? Apa maunya Tuhan? Tuhan tentunya tidak mau. Ingat, dalam segala situasi, iblis pun bekerja untuk mencobai kita. Untuk akhirnya mengikuti dia, melakukan hal-hal yang sesuai kehendak si jahat, si iblis. Dalam masa social distancing, akhirnya kita diminta untuk ada di rumah saja. Di rumah saja. Kata di rumah saja ini, kalau orang yang terhasut dengan cara kerja si jahat, iblis, maka ini kesempatan buat iblis, buat banyak anak Tuhan menjadi malas. Tetapi Tuhan tidak pernah mau anak Tuhan menjadi malas, anak Tuhan menjadi pasif. Tidak, iblis mau anak Tuhan malas, anak Tuhan menjadi pasif. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak pernah mau anak Tuhan menjadi malas, menjadi pasif. Tuhan tetap mau kita melakukan apa yang baik, bahkan yang terbaik. Maka poin yang kedua ini, bangun dan kembangkan hal-hal baik dalam diri kita. Sekali lagi, bangun dan kembangkan hal-hal baik dalam diri kita. Ini kesempatannya. Ada banyak waktu. Ada banyak waktu. Biasanya satu hari itu kita bisa bagi-bagi dengan banyak aktivitas. Betul ya? Biasanya pagi kita ke kampus, ya, yang kuliah. Siang pulang dari kampus, mungkin nongkrong sedikit dengan teman-teman di kafe atau makan siang. Sore tidur mungkin dari jam 2 sampai jam 4 tidur, atau sampai jam 5 tidur. Nanti jam 5 udah pemanasan mau main futsal. Nanti jam 6 sampai jam 7 atau sampai jam 8 main futsal, ya kan? Pulang futsal, masak RW, ngumpul bareng teman-teman. Ya kan? Selesai masak RW, mau tidur belum? Masih main WA gitu ya, atau buka-buka medsos atau game, ya gitu kan. Waktu kita satu hari terbagi dengan banyak aktivitas. Tetapi sekarang waktu kita itu banyak sekali yang free dan bisa kita alokasikan untuk hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik. Yang biasa kita pakai untuk nongkrong bareng teman, sekarang gak bisa nongkrong sama teman rame-rame. Sendirian, waktu sendirian, apa yang kita bisa buat? Yang tadinya main futsal 1 jam, 2 jam satu hari, sekarang gak main futsal bareng teman-teman lagi. Apa yang kita bisa buat? Ada banyak sekali, saudara. Ada banyak waktu yang free hari ini yang bisa kita alokasikan. Dan kita menentukan waktu itu mau kita pakai untuk apa, kemana. Itu akan menentukan apa yang akan kita hasilkan. Apa dampaknya bagi diri kita. Mari alokasikan waktu yang terbaik. Berikan. Jadi saudara ya, bisa kita lihat. Saya membawa kita membaca 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tuhan telah mengaruniakan segala sesuatu kepada kita untuk hidup yang saleh. Apa itu hidup yang saleh? Saleh itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia, hidup yang taat beribadah, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh beribadah, memuliakan Tuhan sungguh-sungguh. Saleh, Tuhan memberikan kita potensi besar untuk hidup yang saleh, luar biasa. Maka Tuhan tetap mau dalam semua keterbatasan, kita dibatasi untuk ngumpul, dibatasi untuk keluar, ke kampus pun dibatasi. Itu semua social distancing. Tapi mari kita manfaatkan ini kesempatan yang besar, kesempatan yang begitu luar biasa, dan kita yang menentukan apa hal baik yang bisa kita berikan untuk diri kita. Kembangkan. Kita tetap bisa mendapatkan ilmu sekalipun terbatas waktu kita untuk belajar bertemu dengan dosen.
tatap muka di kelas, interaksi dengan teman-teman. Kita tetap bisa maksimal mendapatkan ilmu pengetahuan. Bagaimana caranya? Belajar mandiri. Kita tetap bisa semangat sekalipun kita tidak bisa menyalurkan hobi kita hari ini. Yang biasa main futsal, badminton, yang biasa menari, nggak bisa ngumpul hari ini. Tapi bagaimana supaya kita tetap semangat? Kita yang menentukan bagaimana caranya. Bagaimana kita bisa tetap menumbuhkan iman kita. Iman kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Sekalipun kita tidak bisa bertemu bersama-sama seperti biasanya di gereja. Tidak bisa ngumpul lagi dalam persekutuan komsel untuk sementara waktu. Dalam masa-masa ini, bagaimana caranya iman kita tetap bisa bertumbuh? Itu membutuhkan kreativitas kita. Itu membutuhkan kesungguhan kita, keseriusan kita. Mari dalam masa-masa ini kita lebih sungguh lagi, kita lebih kreatif lagi. Maka kita akan bisa menjadi orang-orang yang semakin luar biasa di dalam Tuhan dan dalam potensi-potensi yang bisa kita kembangkan dalam diri kita. Saya percaya Tuhan mau kita melihat situasi ini dari sisi positif. Dari sisi positifnya, Tuhan mau, yaitu ada banyak kesempatan bagi kita untuk mengembangkan hal-hal baik di dalam diri kita. Saudara, inilah respon kita. Yang pertama, kita andalkan Tuhan. Yang kedua, kita kembangkan hal-hal baik yang ada dalam diri kita. Jangan kita biarkan hal-hal yang buruk yang justru berkembang dalam diri kita. Tentu kita tidak mau diri kita dalam masa social distancing hampir 1 bulan atau mungkin 1 bulan. Kalau kita pakai waktu kita untuk santai-santai, malas-malasan, maka selesai masa social distancing ini kita akan jadi orang yang malas. Tapi ketika kita memanfaatkan waktu ini untuk lebih intens baca Alkitab, lebih intens belajar mandiri, baca buku, cari dan semua kita kembangkan diri secara mandiri, maka selesai masa social distancing ini saya percaya akan ada orang-orang yang semakin luar biasa bermunculan dengan kebiasaan-kebiasaan positif yang baru. Jangan biarkan kita terikut rayuan, bujukan, ajakan si jahat iblis. Tapi biarkan diri kita ikuti apa yang Tuhan inginkan, maka kita semakin menjadi orang yang luar biasa. Ini firman Tuhan untuk kita. Kiranya kita semuanya diberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan. Kami percaya seperti Tuhan menuntun Ishak dalam menghadapi musibah, bencana, kelaparan yang terjadi. Dan Tuhan memberkati dia. Tuhan mendapatkan respon yang tepat, yaitu dia akhirnya mengandalkan Tuhan dan bersandar kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan juga kami melihat bagaimana Ishak tetap berusaha, bekerja keras sekalipun Tuhan sudah memberikan janji kepada dia. Tuhan telah menahan dia untuk tidak pergi ke Mesir, tetapi Ishak tetap menabur, dia bekerja keras, dan hari ini kami juga dalam keadaan yang sama. Tuhan mengizinkan kami ada dalam masa social distancing. Kami ada di rumah, kami lebih banyak di rumah, kami punya banyak waktu yang free. Dan Tuhan tetap mau kami bekerja, kami produktif. Tuhan tetap mau kami tidak malas, kami tidak santai, tetapi kami berusaha untuk mengembangkan diri kami dalam masa-masa ini. Tuhan berikan kreativitas buat kami. Tuhan berikan kesungguhan buat kami. Tuhan mampukan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak Tuhan yang saat ini ada di rumah, ada di kos. Tuhan memberkati semuanya supaya kesehatan dan kekuatan selalu buat anak-anak-Mu, dan juga Tuhan memberkati kami semua supaya kami menjadi orang-orang yang taat
kepada Tuhan, dan kami wujudkan itu pada ketaatan kami kepada pemerintah, peraturan yang sudah diberikan kami taati, dan kami mau memuliakan Tuhan dalam masa-masa ini, bahkan sepanjang kehidupan kami, selama-lamanya kami memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk ibadah malam hari ini yang kami bisa lakukan bersama-sama, hamba-hambamu, teman-teman yang sudah melayani malam hari ini. Tuhan memberkati dengan luar biasa, dan pada saatnya kami kembali bisa berjumpa lagi dalam persekutuan yang indah, dan kami bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami mengucap syukur, kami berdoa, dan kami mengakhiri pelayanan kami malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom. Dengan semangat sukacita kita naikkan pujian